Halo, apa kabar? Saya Dr. Fani Imanuddin, MBiomed. Saya adalah dokter anti-aging and wellness dan juga lifestyle speaker. Hari ini kita lanjut lagi ngobrol bersama mengenai kaitan antara jerawat dengan diet bebas gluten. Jerawat atau akne itu adalah suatu bentuk peradangan yang terjadi pada kulit kita yang bisa dimulai dengan tandanya peningkatan produksi dari kelenjar minyak, kemudian nantinya akan menjadi komedo, setelah itu baru akan meradang menjadi akne vulgaris yang disebut dengan peradangan yang disebabkan oleh bakteri P. acne. Nah, itu yang kita sebut dengan jerawat. Nah, jenis jerawat itu bisa yang bersifat non-komedonal dan juga yang komedonal. Ada tingkatannya, mulai dari yang komedo, terus kemudian yang bentuknya papul, ya, terus kemudian akhirnya menjadi nodul. Yang itu biasanya sudah mulai terjadi peradangan yang lebih dalam lagi, ya. Nah, kita juga ada yang disebut dengan acne rosacea. Nah, acne rosacea itu adalah suatu peradangan kronis yang terjadi di dalam kulit yang disebabkan oleh mites atau biasanya yang disebut dengan parasit, bisa disebabkan oleh jamur, dan biasanya bentuk-bentuk acne rosacea ini bisa didapatkan karena ada trigger dari pola hidup yang tidak sehat atau pola makan kita yang kurang sehat. Penyebab jerawatan itu multifaktor, ya. Jadi bisa karena ketidakseimbangannya hormon, kemudian pola makan yang kurang baik, ya. Contohnya mungkin sering mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, ya. Kemudian juga banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau karbohidrat tinggi, refined sugar, dan juga faktor stres. Dengan adanya faktor stres ini biasanya juga ada ketidakseimbangan hormon sehingga terjadi yang namanya peningkatan hormon androgen, ya, atau hormon kortisol. Nah, itu juga sama, ya, bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Penyebab lainnya juga bisa karena penumpukan sel kulit mati yang ada di permukaan kulit kita, akhirnya mungkin terkena dengan faktor higienitas, ya. Penyebab dari jerawat itu juga bisa berkaitan erat dengan adanya gluten factors, ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung gluten itu juga bisa menyebabkan jerawat. Karena apa? Karena gluten itu bisa meningkatkan produksi inflamasi pada pencernaan kita dan juga bisa makin lama makin merusak ke dinding mukosa dari pencernaan. Akhirnya bisa terjadi yang namanya intoksikasi. Jadi kalau misalkan kita banyak mengkonsumsi makanan gluten gitu, ya, terus akhirnya pencernaan kita akan yang terjadi yang namanya leaky gut syndrome. Ada ratusan penyakit yang bisa disebabkan oleh leaky gut syndrome, termasuk juga acne salah satunya. Jerawat di sini diakibatkan oleh makanan yang mengandung gluten itu karena adanya peningkatan overgrowth dari bakteri dan overgrowth dari yeast. Dan biasanya ditemukan di usus halus kita, ya. Jadi usus halus kita akan terjadi yang namanya SIFO dan SIBO, yaitu small intestine fungal overgrowth dan small intestine bacterial overgrowth. Dan itu akhirnya bisa terjadi yang namanya gangguan juga di behaviornya. Kemudian jerawatnya bisa jadi lebih parah, terus kemudian penumpukan bakterinya akhirnya tidak bisa dikelola dengan baik, ya. Akhirnya jerawatnya menjadi makin meradang. Faktor pencetus yang juga bisa menjadikan gluten ini sebagai penyebab dari jerawat itu adalah dari makanan yang spicy atau makanan pedas, dan juga alkohol. Karena alkohol ini salah satunya bisa terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah, terus kemudian juga bisa menjadikan leaky gut syndrome juga. Nah, kalian perlu tahu jenis makanan apa yang spesifik bisa untuk mengatasi jerawat. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, yaitu adalah nut and seeds. Nah, seeds yang sangat bisa mempengaruhi ke jerawat atau lebih baik untuk kulit itu adalah pumpkin seeds. Nah, di pumpkin seeds ini disebut dengan major beautifying foods.
Karena apa? Karena pumpkin seed ini mengandung banyak sekali mineral, yaitu mulai dari zinc, yang kita tahu sendiri zinc itu untuk antiinflamasi ya, untuk kesehatan kulit, kemudian kalsium, magnesium, potasium, vitamin C, vitamin E, omega 3 juga. Jadi omega 3 nabati. Dan omega 3 di sini bersifat sebagai antiinflamasi dan itu akan bisa memberikan manfaat untuk perbaikan dari jerawatnya. Kita juga harus memperhatikan pola tidur kita, karena pola tidur ini juga sangat berpengaruh pada produksi dari atau keseimbangan dari hormonal ya. Usahakan kita mengkonsumsi fibers food atau makanan itu 3 jam sebelum tidur. Jadi upaya untuk faktor regenerasi di dalam tubuh kita akan menjadi lebih baik pada saat kita tidur gitu. Lalu kemudian kita juga jangan lupa hindari makanan-makanan pedas ya. Terus kemudian kita juga harus rutin untuk melakukan detoksifikasi atau kita harus rutin untuk buang air besar ya secara reguler. Karena kalau kita metabolismenya itu kurang baik, biasanya juga akan berpengaruh pada kesehatan pencernaan kita dan juga berpengaruh dan bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya jerawat juga. Sama halnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang gluten. Karena konsistensi dari makanan gluten itu, dia itu bisa saling mengikat, sehingga pada saat di pencernaan kita itu tidak bisa diserap dengan baik atau tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal, sehingga akan terjadi yang namanya perlambatan gerakan usus gitu. Nah, perlambatan gerakan usus ini atau motilitas usus yang menurun akhirnya membuat metabolisme kita juga akhirnya menurun. Nah, justru di saat itu kita harus membantunya dengan cara harus berolahraga. Kalau kita berolahraga, kita akan meningkatkan motilitas dari usus sehingga passage dari food itu bisa menjadi lebih maksimal dan akhirnya kita bisa buang airnya secara reguler. Jadi jangan lupa kita harus juga meningkatkan metabolisme kita dengan cara berolahraga, kemudian tidur yang cukup, tidak boleh stres ya, harus dihindari stresnya, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang gluten free.